Selamat pagi anak-anak kelas 9 SMP Mulai Wacana. Mem berharap semuanya tetap semangat ya di PJJ kita, di ajaran baru meskipun online. Tapi Mem rindu semua kita yang ada, kita belajar tetap semangat ya. Kita belajar dari tahun kemarin. Kalau kita merasa nilai kita tahun kemarin mungkin ada yang gagal, yuk perbaiki di kelas 9 sekarang. Apalagi kelas 9 sekarang ini adalah kelas terakhir selama kalian di SMP ya. Karena tahun depan kalian akan memasuki jenjang sekolah SMA ya. Yuk, sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk memulai pertemuan pertama kita. Yuk kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh kembali belajar walaupun secara online. Tuhan berkati, biarlah kami tetap bersemangat dalam belajar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelajaran kami hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya anak-anak, waktu kemarin MPLS, Mem sudah kasih aturan untuk kelas 9. Tapi Mem ingatkan kembali ya, karena takutnya yang kemarin MPLS ada yang belum ikut. Jadi Mem ingatkan kembali, yang pertama, setiap pelajaran agama Kristen wajib garis bawahin anak-anak ya, wajib memberikan informasi, maksudnya bukan informasi, absen, mengisi absen. Jadi nanti setiap video seperti sekarang nih ya, video ini kalian wajib tonton dari awal sampai akhir, lalu tulis namanya. Misalnya siapa ya? Yang di kelas 9 Mem belum bertatap muka dengan kalian anak-anak ya. Misalnya Mem pinjem nama Aswin, ada nama Aswin gak ya? Misalnya Aswin ya, Aswin strip, nomor absennya berapa, terus hadir, tulisnya seperti itu anak-anak ya. Nah lalu setiap anak-anak wajib mencatat materi. Ya, perhatikan ya, meskipun kalian sudah ada LKS. Karena LKS ini materinya terbatas ya. Materinya cuman sedikit. Tuh, cuman segini materinya. Cuman sedikit ya. Jadi meminta kalian punya buku khusus. Buku catatan agama Kristen, buku tulis. Anak-anak ya, semua punya buku tulis. Jadi materi yang akan Mem jelaskan, kalian tulis di buku. Karena apa? Setiap ulangan Mem akan ambil soalnya dari materi yang Mem sampaikan. Selain dari LKS ya. LKS ini ada dalam catatan materi Mem, tapi cuma sedikit. Jadi ada tambahan di materi yang Mem kasih ya. Jadi semua harus punya buku catatan agama Kristen. Ya, yang pertama. Yang kedua, perhatikan, tadi yang pertama absen ya, wajib nonton video dari awal sampai akhir, lalu komentar di YouTube dengan cara mengisi nama, nomor absen, lalu ketik hadir. Ya itu yang pertama ya, sebagai bukti absen. Karena absen ini pun berpengaruh sama nilai kalian. Kalau nggak pernah hadir, nggak pernah nonton video Mem, tiba-tiba ngerjain tugas ya, nilainya akan berbeda dengan yang mengikuti pelajaran online ini, mengikuti materi video dari Mem, akan berbeda. Jadi absen pun ada nilainya ya. Yang kedua tadi buku, harus ada buku catatan ya. Nanti untuk kalian mengerjakan tugas, kalau misalnya ada tugas selain dari LKS, di buku itu kalian bisa menjawab ya. Jadi udah yang kedua ya, peraturan kedua tadi. Peraturan ketiga, setiap Mem kasih tugas itu ada deadline-nya. Jadi perhatikan ya. Kalau Mem bilang misalnya hari ini Mem kasih tugas dikumpulkan Senin depan pada jam 12 terakhir. Nah, kalian perhatikan, kalau lewat dari jam 12 itu, mohon maaf, Mem akan kurangi nilainya. Walaupun itu betul jawabannya ya, tapi nilainya akan dikurangin, diminusin sama Mem. Misalnya harusnya poinnya 80, jadi 70. Telat lagi 2 hari, baru ngumpulinnya baru Rebo, minus lagi 20. Ya, telat lagi ngumpulinnya baru hari Kamis, minus lagi. Ya, anak-anak hitung. Sampai akhirnya nanti 0, nggak ada nilai. Ya, kita sepakat ya konsekuensinya ya. Jadi ini video akan tersimpan. Jadi kalau anak-anak tidak mengikuti, ya mohon maaf ya, Mem tidak akan toleransi. Oke? Jadi ingat, tugas yang ketiga tadi, poin ketiga,
tugas perhatikan batas waktu pengumpulannya. Ya, kalau mem kasih waktu misalnya maksimal sampai hari Senin depan jam segini, harus jam segitu. Kalau mem boleh nggak ngumpulin lebih awal, lebih bagus. Ya, kalau kalian mengerjakan kirim ke mem lebih awal itu lebih bagus. Ya, lalu yang keempat, kalau ujian, ya perhatikan anak-anak ya, mem tidak mau ini terjadi sama kalian seperti yang lalu-lalu, kakak-kakak yang lalu-lalu. Kalau ujian, semua harus perhatikan batas waktu ujiannya. Ya, karena ujian ada yang pakai Google Form. Google Form itu kalau mem bilang sampai sini dikunci udah nggak bisa dibuka. Ya, jadi perhatikan. Jadi cuman itu aja. 4 ya. Yang pertama tadi wajib mengikuti video pembelajaran dari awal sampai akhir dengan bukti komentar di YouTube dengan mengisi nama, nomor absen lalu ketik hadir. Yang pertama, ya. Yang kedua, aturan main kita dalam PJJ yaitu setiap anak wajib mempunyai buku catatan agama Kristen, ya. Nanti materi wajib dicatat. Oke? Nanti juga kalau misalnya yang belum punya LKS bisa menjawab pertanyaan di buku itu, nanti difoto ke mem ya. Lalu yang ketiga, perjanjiannya tadi pengumpulan tugas ya. Pengumpulan tugas, ingat batas deadline-nya. Kalau misalnya melebihi dari batas, otomatis mem akan kasih kurang. Mulai dari -10, -20, -30 sampai akhirnya habis nggak ada poin ya. Oke, perhatikan ya. Lalu yang keempat, yang terakhir, kalau ujian, ulangan, pakai Google Form, perhatikan waktunya. Kalau udah dikunci, udah nggak bisa dibuka, dianggap gagal. Ya, jadi baik-baik 4 poin ini. Dan tambahan terakhir, ini bukan hanya untuk kelas 9, tapi semua kelas. Setiap ibadah wajib mengirimkan foto dan ringkasan ibadah. Itu sebagai nilai juga. Ya, nilai agama Kristen, karena ada satu waktu kita akan ibadah gabungan, jadi tidak ada pelajaran agama, tidak ada materi, tapi ibadah. Jadi ibadah ini sebagai nilai harian kalian. Jadi kalau nggak ngirim foto ibadah, nggak mengikuti, ya berarti kosong nilai pada hari itu. Oke ya anak-anak ya, untuk hari ini kita hanya membahas dulu aturan main dalam pelajaran ya. Nah, untuk minggu depan kita akan memulai materinya. Jadi untuk minggu sekarang mem hanya kasih pendahuluan dulu ya. Di semester ini kita ada 8 materi anak-anak ya. 8 materi yang harus kita pelajarin ya. Jadi anak-anak harus siap. Catatan harus lengkap karena kalau ulangan itu mem selalu ngambil dari catatan ya. Perhatikan. Mem nggak pernah ngambil soal di luar catatan. Jadi semua harus punya catatan lengkap ya. Nah, materi kita yang akan kita pelajarin di minggu depan itu adalah tentang sejarah gereja. Ya, mem ulas dulu secara ringkas, secara singkat tentang sejarah gereja. Kalau anak-anak berpikir gereja itu hanya berbicara bangunan, itu salah. Kalau kita berpikir gereja itu hanya berbicara tempat, itu salah. Memang gereja itu dikatakan sebagai tempat. Tetapi maksud dari kata gereja di dalam Alkitab itu sebenarnya adalah orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya Kristus. Ya. Nanti dalam LKS yang sudah punya LKS boleh dibuka. Itu dikatakan gereja itu ditulis dalam bahasa Yunani itu adalah eklesia. Kalau nggak salah seharusnya waktu kelas 7 pun kalian ada pendahuluan tentang pelajaran ini ya. Kalau nggak salah karena mem ngajar kelas 7 tahun kemarin ya. Kelas 7 dan kelas 9. Kata eklesia ini berbicara mengenai gerejanya Tuhan ya. Jadi bagaimana perjalanan sejarah gereja itu begitu panjang. Kalau kita bisa menikmati gereja saat ini itu luar biasa ya. Kalau kalian membaca sejarah gereja, bagaimana orang Kristen bisa beribadah, itu perjuangannya panjang ya. Dari orang-orang yang sudah berjuang untuk membuat kita dapat beribadah. Ya, dari kalau dibilang tuh pahlawan-pahlawan ya, pahlawan-pahlawan iman ya. Bagaimana mereka memberitakan Injil tentang kebenaran firman Tuhan dengan berbagai macam perjuangan. Mereka alami aniaya, mereka alami mungkin siksaan, tetapi
mereka tetap bertahan. Nah, dari apa yang mereka kerjakan inilah yang membuat kita saat ini dapat beribadah bersama-sama di gedung gereja, ya anak-anak ya. Jadi gereja itu bisa dipahami dua hal. Yang pertama sebagai bangunan, yang kedua adalah tubuh Kristus, yaitu mem dan anak-anak, ya. Nah, Tuhan itu mau dikatakan memulihkan gerejanya di akhir zaman. Apakah bangunannya yang dipulihkan yang tadinya sederhana jadi mewah? Bukan. Tetapi yang Tuhan pulihkan di akhir zaman ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya apa, anak-anak? Kita semua. Yang dipulihkan apa? Yang diubahkan apa? Tuhan mau kita gereja Tuhan menjadi sempurna. Mem dan anak-anak kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan lewat apa? Pribadi kita, karakter kita, sifat kita diubahkan, ya. Ingat tadi kata Mem, eklesia itu artinya dipanggil keluar. Ya, dipanggil keluar tuh bukan, "Hei, kamu sini keluar," bukan hanya seperti itu. Tetapi kita dipanggil yang tadinya kita hidup dalam kegelapan, senangnya berbuat dosa, senangnya melakukan kejahatan. Nah, Tuhan panggil kita menjadi anak-anak yang hidup dalam terangnya Tuhan. Ya, Mem katakan semua orang itu diciptakan istimewa. Tidak ada yang dikatakan bodoh, ya. Mem kasih tahu, Mem pingin nanti di minggu kedua kita meet ya, kita tatap muka, kita saling ngobrol tentang pelajaran. Mem mau katakan, tidak ada yang bodoh, ya. Semua bisa kalau mau berusaha. Ya, anak kelas 9 mulai wacana, kalian ini pinter-pinter. Ya, meskipun Mem belum pernah ngajar kalian ya. Tahun kemarin kelas 8 kalian belajarnya dengan Mem Lehon ya. Waktu kalian kelas 7 belajarnya dengan siapa? Bukan dengan Mem. Jadi baru sekarang sama Mem. Tapi satu yang Mem yakinin, anak kelas 9 adalah anak-anak yang pintar, anak-anak yang mau berjuang, anak-anak yang mau berusaha. Ya, karena kalau kita mau menjadi gerejanya Tuhan, kita tuh membawa dampak yang positif. Ya anak-anaknya lewat apa? Sifatmu, pribadimu, karaktermu. Meskipun kamu sekolah online, tapi kamu bertanggung jawab. Ya, orang tua sudah berjuang mencari uang untuk kamu sekolah, kamu bertanggung jawab. Dengan apa? Dengan kamu belajar sungguh-sungguh. Sehingga kamu menjadi gerejanya Tuhan, membawa perubahan. Ingat, yang namanya sejarah itu berarti ada perjalanan anak-anak ya. Perjalanan dari hal-hal yang mungkin dulunya kelam sampai akhirnya sekarang berbuahkan sesuatu yang bagus. Itu namanya sejarah ya. Anak-anak mungkin ada dikatakan sejarah kelahirannya siapa ya? Mem belum hafal semua nama anak kelas 9 ya. Misalnya sejarah kelahirannya Mem. Nah, ada sejarahnya. Lahir dulu tanggal berapa, jam berapa, berat badan berapa, lahir di mana, sekolah SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, kuliahnya di mana. Itu sejarah. Nah, anak-anak juga sama. Kita ini menjadi sejarah ketika kita mau melakukan perubahan. Dulunya saya nakal, dulunya saya bandel, dulunya saya malas belajar. Tetapi sekarang setelah saya sungguh-sungguh saya jadi orang yang berhasil. Nah, begitu juga dengan perjalanan sejarah gereja. Dari perjuangan yang sulit, susah untuk menceritakan firman Tuhan, menginjil kepada dunia. Sampai akhirnya sekarang kita boleh beribadah, memiliki tempat ibadah. Nah, itu untuk pendahuluan awalnya anak-anak ya. Meminta kalian tetap semangat belajar ya. Nanti minggu depan materi video pembelajaran pertama Mem akan sampaikan, Mem akan jelaskan berikut tugasnya. Lalu di minggu kedua kita akan adakan meet ya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita akan adakan meet, kita akan saling tatap muka. Mem senang kalau apapun pertanyaan yang kalian mau tanyakan silakan. Ya, seperti di waktu MPLS Mem bilang Mem buka jam berapapun kalian mau WA Mem silakan. Ya, tapi kan kalau subuh nggak mungkin ya, kalian pasti tidur ya. Kalau misalnya tengah malam jam 12, Mem yakin kalian juga sudah tidur. Tapi kalaupun tiba-tiba malam-malam kalian WA Mem belum balas, Mem balasnya besok, gak masalah anak-anak ya. Yang penting apa? Setiap pertanyaan apapun yang ingin kalian tanyakan, pelajaran agama Kristen kah? Atau mungkin kalian mau konseling tentang masalah kalian mungkin, tentang kehidupan rohani kalian, boleh.
ya. Nomor mem sudah ada di GCR anak-anaknya, namanya Desti ya. Anak-anak boleh save, apapun pertanyaannya silakan. Kita akan komunikasi sama-sama. Oke, sampai jumpa di materi minggu depan, pembelajaran pertama tentang sejarah gereja, perjalanan sejarah gereja. Berharap perjalanan hidup rohani kita juga menjadi sejarah yang indah di hadapan Tuhan. Baik, puji Tuhan, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.